Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Erlangga Sembiran Mayala dengan NIM 180574401068 dengan kelas hukum ketenagakerjaan jam 14.10. Baiklah, dengan mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester hukum ketenagakerjaan, yaitu yang pertama adalah Anda diminta menjelaskan topik terkait kesehatan dan keselamatan kerja dengan pertanyaan 1A, yaitu apa yang dimaksud dengan kesehatan dan keselamatan kerja, dan sebutkan dasar hukumnya, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu hal kondisi pekerjaan yang sehat dan amat baik pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat. Dan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, mulai dari upah kerja, jam kerja, hak material, dan sampai keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri. Yang kedua adalah yang B, mengapa keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja perlu dilakukan, yaitu yang saya ingin sampaikan. Menurut H.W. Hendricks, penyebab kecelakaan kerja yang sering ditemui adalah perilaku yang tidak aman sebesar 88%, kondisi lingkungannya tidak aman sebesar 10%, atau kedua hal tersebut di atas terjadi secara bersamaan. Dan perilaku yang tidak aman dan memperbaiki kondisi lingkungan yang tidak aman ini, maka diperlukanlah pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja berguna agar tenaga kerja memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mencegah kecelakaan kerja, mengembangkan konsep dan kebiasaan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, memahami ancaman bahaya yang ada di tempat kerja, dan menggunakan langkah pencegahan kecelakaan kerja. Yang ke C adalah apa konsekuensi hukum apabila pengusaha tidak memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja. Yang pertama adalah terdapat dua macam sanksi yang ada dalam undang-undang ketenagakerjaan, yaitu adalah sanksi administratif dan sanksi pidana. Dan di mana dalam sanksi administratif di sini akan ada namanya pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pembatalan persetujuan dan pendaftaran usaha itu sendiri. Dan di mana di dalam sanksi pidana itu sendiri, bahwasanya di sini akan diberikan hukuman pidana, yaitu penjara 2-5 tahun dan denda 200-500 juta. Itu sendiri kepada pengusaha yang tidak mengikutsertakan karyawan perusahaannya dalam program pensiun. Yaitu nomor 2, Anda diminta menjelaskan topik terkait alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa ketenagakerjaan dan pengadilan hubungan industrial. Yang 2A, apa yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial? Yang pertama adalah perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dan gabungan pengusaha dengan pekerja buruh dan serikat pekerja serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Yang B, apa saja faktor penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial membagi beberapa faktor penyebab perselisihan. Yang pertama adalah perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan karena hubungan kerja, perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Perselisihan hak dalam hubungan industrial merupakan perselisihan yang timbul karena salah satu pihak perjanjian kerja pemburuan tidak memenuhi isi perjanjian atau menyalahi ketentuan umum. Yang C adalah jelaskan macam-macam alternatif penyelesaian sengketa dalam perselisihan hubungan industrial. Yang pertama adalah perundingan BPR, perundingan dua pihak suatu antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan buruh serikat buruh. Bila ada perundingan BPR mencapai kata sepakat mengenai penyelesaiannya, maka para pihak membuat perjanjian bersama yang kemudian ditawarkan pada PHI setempat. Namun apabila dalam perundingan tidak mencapai kata sepakat, maka para pihak berselisih harus memenuhi prosedur penyelesaian perundingan terkait. Yang ke itu adalah mediasi, penyelesaian musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator dan pihak backer yang antara lain mengenai penyelesaian hak, kepentingan PHK, dan perselisihan antara serikat buruh dalam suatu perusahaan. Namun bila mana tidak ditemukan kata sepakat, maka mediator akan mengeluarkan anjuran secara tertulis. Jika anjuran diterima, kemudian para pihak mendaftarkan anjuran tersebut ke PHI di sisi lain. Apabila satu pihak menolak, anjuran dari pihak menolak mengajukan tuntutan kepada pihak lain melalui PHI. Penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang konsilator yang dengan ketentuan PHI adalah pegawai antara swasta, bukan dari Departemen Ketenagakerjaan itu sendiri. Baru adalah yang ketiga adalah arbitrase, yaitu penyelesaian perselisihan di luar PHI atau perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat buruh dalam suatu perusahaan.
dan dapat ditempuh melalui kesepakatan tertulis yang berisi bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan kedua belah pihak berselisih dengan menggunakan arbitrase tersebut, yaitu di mana di sini ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja itu sendiri. Yang D adalah jelaskan definisi tugas dan wewenang pengadilan hubungan industrial, di mana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dan gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan putusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja buruh dalam suatu perusahaan. Adapun wewenang dan pengadilan hubungan industrial menurut pasal 57 nomor 2 tahun 2004 yaitu adalah di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, di tingkat pertama mengenai perselisihan putusan hubungan kerja, dan terakhir ada di tingkat pertama terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja, serikat buruh dalam suatu perusahaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan juga nomor 3. Anda diminta menjelaskan topik terkait penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dan tanggung jawab negara atas pekerja migran. Yang nomor 3A, mengapa pemerintah harus bertanggung jawab terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri? Jawabannya ada di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penetapan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, yaitu disebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia selanjutnya disebut dengan TKI ada setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa TKI merupakan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri atau ditempatkan di luar negeri untuk suatu pekerjaan. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI dengan para perusahaan atau para majikan, yaitu dengan mengikuti bakat, minat, dan kemampuannya dengan memberi kerja di luar negeri. Keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, dan pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan sampai ke negara tujuan dengan dari pemulangan negara tujuan. Yang B adalah apa hak dan kewajiban TKI, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang hak dari TKI tersebut, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN, yaitu adalah hak untuk bekerja di luar negeri, hak untuk memperoleh pelayanan dan perlakuan dalam penempatan di luar negeri, hak memperoleh informasi yang besar mengenai pasar kerja yang ada di luar negeri, hak untuk memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan, serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, hak untuk mendapatkan upah sesuai dengan standar yang berlaku di negara tujuan, hak memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama diperoleh tenaga kerja asing lain di negara tersebut. Dan kewajiban dari TKI tersebut adalah menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, menaati pelaksanaan pekerja sesuai dengan perjanjian kerja, membayar biaya pelayanan, keberadaan penempatan TKI di luar negeri, melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan TKI kepada konsultan yang RI di luar negeri. Yang C adalah apakah TKI di luar negeri dengan status ilegal berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara berdasarkan aturan hukum. Coba jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ketua Pusat Studi Imigrasi atau Migrancres, Anis Hidayat, menjelaskan tenaga kerja Indonesia yang berstatus legal ataupun legal itu berhak untuk mendapat perlakuan yang sama terhadap hak perlindungan saat tersangkut kasus hukum, di mana legal dan ilegal warga negara punya mendapatkan perlindungan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang hubungan luar negeri, kata Anis yang berada di Jakarta. Dan juga dalam undang-undang tersebut menyebutkan pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara dan badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum di perwakilan negara asing di Indonesia. Dan juga dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 juga di sini menjelaskan tentang konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak buruh, pekerja migran, dan angkutan keluarganya. Disebutkan pula buruh migran mendapatkan perlindungan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan hak, agama, ras, dan juga status dokumen yang mereka punya. Di sini juga menilai perlindungan warga negara perlu didukung dengan pendekatan antar kedua negara, sebab hubungan diplomasi antar dua negara yang terkait publik belum tentu berdampak negatif, dan juga ini bisa menjadi peluang besar bagi kedua negara untuk dapat mengajukan gagasan mereka terkait dengan para pekerja migran yang ada di kedua negara tersebut. Dan juga perlu kita lihat bahwasanya yang kita harus lihat adalah bentuk-bentuk pendekatan seperti apa yang harus dilihat dalam
kedua negara tersebut. Dan juga di sini saya akan menjelaskan tentang D, jelaskan beberapa pekerja migran dan bukan pekerja migran. Di sini saya akan menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ditegaskan pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan sedang atau telah melakukan pekerja dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Di dalam bab 2 pasal 4 dijelaskan pekerja migran Indonesia meliputi pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pengguna berbadan hukum. Yang B adalah pekerja migran yang bekerja pada pengguna dan persoalan rumah tangga, dan pelaut, awak kapal, dan pelaut perikanan. Yang bukan pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang dikirim dan dipekerjakan oleh badan-badan internasional oleh negara wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi, belajar, dan peserta pelatihan yang di luar negeri. Yaitu juga dengan demikian aparatur sipil negara atau PNS mendapatkan lokal staff yang bekerja perwakilan Republik Indonesia, yang dimana di sini dibiayai oleh dari APBN itu sendiri. Yang E adalah apa saja hak kewajiban pekerja migran. Yang pertama, hak pekerja migran adalah memperoleh atas peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja, memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja dan tata cara pendapatan dan kondisi kerja di luar negeri. Yang keempat adalah memperoleh pelayanan dan profesionalisme dari pekerjaan mereka, dan juga di sini adalah dan juga tanpa diskriminasi selama pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Dan kewajiban pekerja migran adalah menaati segala peraturan perundang-undangan yang ada di negara tersebut, menghormati adat istiadat dan kebiasaan di negara tersebut, dan melaporkan kedatangan, keberangkatan, dan kepulangan pekerja itu dari negara tersebut. Dan baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 4. Apa diminta menjelaskan topik terkait pemutusan hubungan kerja. Dan yang 4A adalah apa saja syarat-syarat membenarkan pemutusan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dalam hukum ketenagakerjaan. Jawabannya adalah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, pihak perusahaan dapat saja melakukan PHK dalam berbagai kondisi di bawah ini. Yang pertama adalah pengunduran diri secara baik-baik atas kemauan sendiri. Bagi pekerja yang mengundurkan diri secara baik-baik tidak berhak mendapatkan pesangon dengan ketentuan pasal 196 ayat 2. Yang kedua adalah pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri karena berakhirnya hubungan kerja. Bagi pekerja kontrak yang mengundurkan diri karena kontraknya berakhir, maka pekerja tersebut tidak mendapatkan pesangon ketentuan pasal 154 ayat 2 dan uang penghargaan kerja sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 3. Yang ketiga adalah pengunduran diri karena mencapai usia pensiun. Mengenai batas usia pensiun perlu disepakati antara pengusaha dan pekerja, dituangkan dalam perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan. Batasan usia pensiun yang dimaksud adalah penentuan usia berdasarkan usia kelahiran dan berdasarkan jumlah tahun masa kerja itu sendiri. Dan juga yang B adalah yang B adalah apa saja hak-hak pekerja yang di-PHK oleh perusahaan. Jawabannya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur berbenda tentang pengunduran diri, PHK sukarela, dan PHK. Dalam hal terjadi PHK, maka pengusaha wajib membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja UMPA, dan penggantian hak atau PH ketentuan pekerja. Itu ketentuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Pasal 1 ayat 156 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi, dalam hal pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atas mata uang penghargaan masa bekerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Yaitu nomor 5, nomor terakhir. Saat ini tengah hangat isu banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia yang bekerja, yaitu 5A yang menjelaskan apakah tenaga kerja asing diperbolehkan bekerja di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan. Di sini dalam keputusan Presiden nomor 75 tahun 95 tentang penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang atau TKWNAP menggunakan istilah tenaga kerja warga negara asing pendatang, yaitu tenaga kerja asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas tetap bisa masuk tetap bisa masuk bekerja, yang dimana dalam hal ini karena seorang tenaga kerja asing bukan saja datang sebagai pendatang dari wilayah Republik Indonesia, akan tetapi ada kemungkinan seorang tenaga kerja asing lahir dan bertempat tinggal di Indonesia karena status keimigrasian orang tuanya.
UUK menegaskan bahwa setiap pengusaha dilarang mempekerjakan orang-orang asing tanpa izin tertulis dari menteri. Pengertian tenaga kerja asing juga dipersempit, yaitu warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan kembali bahwa setiap pemberi kerja yang bekerja tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan kesempatan kerja asing yang luas kepada tenaga kerja yang ada di Indonesia. Pemerintah membatasi penggunaan tenaga kerja asing dan melakukan pengawasan. Yang B, jelaskan hak-hak dan kewajiban tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu disebutkan bahwasanya dalam memperoleh haknya serta kerja asing terhadap haknya juga dibatasi untuk bekerja di Indonesia, yaitu dengan ketentuan bekerja di Indonesia dengan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam kerja perorangan. Dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing, artinya tidak dapat per orang tersebut memberi pekerja terhadap tenaga kerja asing. Adapun mempergunakan tenaga kerja asing tidak berlaku lagi bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga asing sebagai pegawai diplomatik atau konsuler. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dihubungkan dalam kerja jabatan tertentu dan waktu tertentu. Maka dari itu, hubungan kerja untuk warga negara asing selama hidupnya bekerja di Indonesia dengan menduduki kedudukan pekerja yang telah ditentukan, yang dimana serta terhadap tenaga kerja asing yang masa kerjanya telah habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan, yaitu kewajiban tenaga kerja asing, yang dimana yaitu melakukan pengisian beberapa data di bawah ini, yaitu dengan identitas pemberi tenaga kerja asing, jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan, rencana penyerapan tenaga kerja di Indonesia setiap tahun, rencana penggunaan tenaga kerja asing setiap tahun sesuai dengan perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan, data tenaga kerja pendamping, dan alasan penggunaan tenaga kerja asing. Maka dari itu, selesailah sudah dalam saya memberikan penjelasan tentang ujian akhir semester hukum ketenagakerjaan. Maka dari itu jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Untuk itu sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.